Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Herman, CGP Angkatan 5 asal Kota Kendari. Kali ini saya akan menyajikan video aksi nyata modul 1.3 tentang peninjauan visi sekolah. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillah karena pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu di SMA 9 Kendari ini dengan satu agenda penting, yaitu peninjauan kembali visi misinya sekolah, visi misinya SMA 9 Kendari. Itu agenda kita tunggal pada hari ini. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Bapak kepala sekolah, Bapak Ibu guru yang kami hormati, adapun susunan acara kita pada pagi siang hari ini adalah dengan dalam kaitan dan agenda tadi peninjauan visi misi sekolah SMA 9 Kendari. Susunan acaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah penjelasan dari Ibu Sureda sekaligus dalam kapasitasnya beliau sebagai fasilitator guru penggerak ini. Kemudian yang kedua adalah sambutan dari kepala sekolah, dan yang ketiga kita masuk kepada acara inti, yaitu nanti berkaitan dengan pembahasan visi sekolah. Marilah kita beralih kepada acara yang kedua, yaitu penjelasan singkat dari Ibu Suraida. Dalam hal ini kami persilakan. Terima kasih Bapak Abdul Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 9 Kendari, Bapak Ibu Guru SMA Negeri 9 Kendari, dan khusus ya Bapak Herman selaku calon guru penggerak Angkatan 5 Program Guru Penggerak Sulawesi Tenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan juga kesempatan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini di tengah aktivitas ya Bapak Ibu yang mungkin baru selesai mengajar atau kemudian sebentar yang akan mengajar, untuk bersama-sama di ruangan ini, di tempat ini, guna mengikuti pertemuan yang pada kali ini kami dari Program Guru Penggerak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Angkatan 5, saya selaku pengajar praktik yang bertugas untuk mendampingi calon guru penggerak, dalam hal ini Bapak Herman, salah seorang guru di sekolah ini, dan alhamdulillah saat ini sudah masuk di bulan ketiga ya Pak Herman. Dan untuk program guru penggerak ini selama 6 bulan, jadi insya Allah berakhirnya di Desember. Nah, salah satu kegiatan di dalam program guru penggerak ini adalah pendampingan individu. Dan pendampingan individu itu dilaksanakan setiap bulannya, dan yang akan mendampingi calon guru penggerak itu adalah kami dari pengajar praktik. Dan ini adalah pendampingan individu kedua. Ya, pendampingan individu kedua yang seyogyanya dilakukan beberapa bulan yang lalu, tetapi ada penyesuaian karena pengalihan pelaksanaan
dari Satker ke provinsi di Sulawesi Tenggara. Nah, untuk itu kami sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan juga rekan-rekan guru yang telah memfasilitasi sehingga kegiatan ini dapat terlaksana, dan berterima kasih pula atas dukungan dan juga bantuan baik itu dari sekolah, dalam hal ini Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 9 Kendari dan juga rekan-rekan guru serta siswa-siswa yang ada di sekolah ini, sehingga sampai saat ini Bapak Herman dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai calon guru penggerak. Semoga memberikan kemanfaatan bukan hanya bagi Bapak Herman sendiri selaku calon guru penggerak, tetapi juga bisa bermanfaat bagi sekolah ini. Dan insya Allah sampai di Desember untuk programnya, dan tentu kita berharap hal-hal positif, budaya-budaya positif yang kita sama-sama hendak tanamkan itu tidak sampai hanya di sebatas selesainya program ini ya Bapak Ibu. Harapannya ini menjadi awal bagi kelanjutan ya, untuk kelanjutannya. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk pendampingan individu kedua ini salah satu tema yang akan kemudian dikomunikasikan oleh Bapak Herman selaku calon guru penggerak terkait dengan visi dan prakarsa perubahan. Ya, visi yang dimaksud di sini bukan hanya visi pribadi Pak Herman selaku calon guru penggerak, tetapi kemudian visi yang lebih luas lagi, dalam hal ini visi sekolah. Kami yakin bahwa sekolah ini sudah memiliki visi yang kuat. Ya, saya membaca di bawah gitu. Dan kemudian pada pertemuan ini bukan kemudian untuk merubah visi yang sudah ada, tetapi sebagaimana yang disampaikan tadi adalah peninjauan ya, untuk kemudian kita mengkomunikasikan kembali terkait dengan visi sekolah ini. Apakah visi sekolah ini sudah searah dengan tujuan dari arah pendidikan kita ke depan, yaitu yang berpusat kepada siswa, ataukah perlu ada penguatan atau pengembangan dari visi yang sudah ada ya. Jadi itu yang menjadi tujuan dari pertemuan ini. Nah, maka tentu diharapkan masukan dan juga tanggapan dari Bapak Ibu yang berkaitan dengan visi sekolah, untuk kemudian tanggapan dan masukan tersebut menjadi catatan bagi sekolah untuk meninjau kembali visi sekolahnya, di poin apa yang perlu penguatan lagi, dan di poin apa yang masih perlu untuk dikembangkan lagi. Jadi seperti itu yang melatar belakangi pertemuan ini. Semoga memberikan dari hasil komunikasi dan diskusi sebentar yang akan dipandu oleh Bapak Herman selaku calon guru penggerak, akan memberikan kontribusi yang bermanfaat, kontribusi positif bagi sekolah ini. Untuk itu saya di sini ya mendampingi Pak Herman untuk kemudian beliau yang akan melanjutkan diskusinya, dan mohon maaf ya, kami mengucapkan jika ada hal yang kurang berkenan pada pertemuan kita kali ini. Sekali lagi banyak terima kasih, terutama luar biasa Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 9 yang sangat mendukung terlaksananya program ini, dan kemudian memberi ruang kepada kami untuk bisa memaksimalkan keterlaksanaan dari program guru penggerak khususnya di SMA Negeri 9 Kendari. Dan tentu kita berharap kedepannya akan lebih banyak lagi calon-calon guru penggerak yang siap untuk bergerak bersama
untuk mengantarkan sekolah ini menjadi lebih baik lagi ke depannya. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan sebagai pengantar kata pada pertemuan ini, dan insya Allah sebentar nanti akan dilanjutkan oleh Bapak Herman. Dan sekaligus juga saya mohon izin tidak mengikuti secara keseluruhan dari diskusi ini karena juga harus ke sekolah yang lain. Untuk itu saya mengucapkan sekali lagi mohon maaf dan terima kasih atas sambutan yang sudah diberikan dari sekolah ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sureda selaku pengajar praktik guru penggerak atas komunikasi awalnya. Selanjutnya kita beralih pada acara kedua, itu sambutan Bapak Kepala SMA Negeri 9 Kendari. Kepada Bapak kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu Siti Sureda SAG MPD selaku pengajar praktik. Yang saya hormati Pak Herman SPD MA selaku CGP calon guru penggerak, Wakasek wali kelas, tenaga pendidik dan kependidikan yang sempat hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Intinya kita menyatakan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkah dan limpahannya sehingga pada siang hari ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan serta kesempatan untuk sama-sama berkumpul dalam rangka peninjauan di sekolah SMA 9 Kendari yang akan dipaparkan sebentar lagi oleh Pak Herman selaku ya, mudah-mudahan dengan apa yang beliau sampaikan tadi bisa membawa perubahan atau paling tidak kita istilahnya revitalisasi ya, memaksimalkan apa yang sudah ada sehingga yang pada akhirnya nanti akan banyak membawa dampak perubahan terkait dengan perkembangan sekolah kita ini. Baik, ada beberapa poin penting yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman semua ya. Harapan-harapan saya ke depan mudah-mudahan dengan adanya guru penggerak di sekolah kita ini merupakan motivasi buat teman-teman yang belum mendaftar ya, paling tidak sehingga saya katakan kepada Ibu pengajar praktik bahwa saya tidak bisa membayangkan kalau seandainya sekolah ini ada lagi yang lolos ke depannya, sangat membawa dampak positif terhadap perkembangan sekolah baik terhadap siswa, teman-teman guru maupun kepala sekolah. Banyak hal-hal yang tidak bisa yang belum kita rasakan ternyata membawa dampak positif ya. Kemudian kami juga melaporkan selain apa yang beliau lakukan selama ini ya, memang dampaknya terhadap peserta didik, apalagi dengan adanya seperti yang beliau selalu dengung-dengungkan setiap hari kepada anak-anak, itu sangat-sangat besar pengaruhnya terhadap sekolah ini, sangat berdampak positif. Kemudian selanjutnya untuk kedepannya sekali lagi kalau saya katakan kepada pengajar praktik bahwa seandainya ini kalau sampai 5 orang yang ada di sekolah ini itu luar biasa ya, sangat-sangat besar sekali perubahan sekolah ini ya. Kemudian selanjutnya ya, buat Pak Herman selalu calon guru penggerak ya, terus bersinergi tanpa pantang menyerah, sehingga kalau saya amati setiap harinya beliau hadir cepat sekali ya. Kadang saya belum ada, beliau sudah ada di tempat ya. Tapi bosan-bosannya menggerak dan menggerakkan anak-anak semua.
Kemudian beliau pulang itu selalu jam 4 jam 5 berada di sekolah ya. Terus tugas-tugas luar biasa ya. Tapi saya tetap semangat terus bergerak, motivasi teman-teman semua ya, terutama peserta didik, teman-teman sejawat ya, termasuk kepala sekolah juga ya. Terus ingatkan kalau ada ilmu apa yang terbaru untuk dikembangkan di sekolah ini. Demikian apa yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak KS sudah memberikan pengantar. Bapak Ibu sekalian, dengan berakhirnya pengarahan atau sambutan Bapak Kepala Sekolah, maka acara pembukaannya sudah selesai. Dan dari saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara saya serahkan kepada Pak Herman untuk memandu jalannya diskusi bersama berkaitan dengan peninjauan visi misi masing-masing. Kepada Pak Herman kami persilakan. Terima kasih pada Pak Haman sudah memandu jalannya acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan hanya karena kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tak henti-hentinya kita selalu mengucap syukur karena sampai dengan detik ini Allah masih memberikan keleluasaan kepada kita untuk selalu menghirup napas dengan baik, karena nikmat yang paling besar sesungguhnya adalah nikmat itu hanya sesungguhnya kita kadang-kadang sangat mengingkarinya. Salam dan salawat kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah manusia yang sepatutnya kita jadikan suri teladan baik jalan kehidupan kita dimanapun kita berada, baik kita berada di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat ataupun di mana saja. Seyogianya beliaulah yang kita jadikan panutan dan suri teladan dalam perilaku dan tingkah serta perbuatan yang kita lakukan. Baik Bapak Ibu, untuk menghemat waktu, sebagaimana undangan yang disampaikan bahwa hari ini adalah kita akan meninjau visi sekolah kita. Kenapa mesti kita harus meninjau visi sekolah kita? Karena visi merupakan tujuan atau cita-cita yang hendak kita akan capai bersama di masa yang akan datang. Jadi karena visi ini bukan sesuatu yang permanen, artinya harus menyesuaikan dengan perkembangan yang ada, maka seyogianya peninjauan itu menjadi sesuatu yang selayaknya harus kita lakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan-perkembangan yang ada. Sebelum kita lanjut, saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 5, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Pimpinan, dalam hal ini Kepala SMA 9 Kendari, yang telah memberikan dukungan dan fasilitas serta memfasilitasi sehingga kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik sampai dengan detik ini. Dan terima kasih pula kepada Bapak dan Ibu yang bersedia hadir pada kesempatan ini untuk kita sama-sama membedah visi ini. Semoga kegiatan ini, harapan terbesar saya adalah bisa memberikan kontribusi untuk perbaikan dan pengembangan sekolah kita, bukan hanya sekedar untuk memenuhi tanggung jawab saya sebagai calon guru penggerak. Baik Bapak Ibu, lanjut. Kalau visi mungkin Bapak Ibu sudah paham semuanya. Apa itu visi? Menurut banyak definisi seperti ini, bahwa visi itu adalah serangkaian kata. Dan di dalamnya itu terdapat impian dan cita-cita atau nilai yang terdapat pada suatu lembaga atau organisasi. Ini semua orang sudah paham. Tapi bagaimana untuk mewujudkan visi ini? Ini mungkin tugas terberat yang dimiliki oleh setiap organisasi. Bagaimana menggambarkan visi ini atau merumuskan visi ini supaya menjadi gambaran yang jelas tentang organisasi tersebut.
Ya. Baik, alasan mengapa visi itu penting bagi suatu organisasi. Visi itu penting. Pertama itu untuk menentukan strategi, kemudian untuk menentukan prioritas, kemudian yang berikutnya untuk menggerakkan orang, kemudian untuk menjadi tolak ukur. Kenapa demikian? Karena dengan visi, dengan memahami visi, maka semua orang akan mau berbuat karena merasa memiliki tanggung jawab yang sama untuk mengembangkan organisasi. Itu intinya. Kemudian bisa menjadikan tolak ukur. Kenapa bisa tolak ukur? Karena dengan adanya visi, maka orang bisa menilai kegiatan kita itu berhasil atau tidak sesuai dengan apa yang kita tetapkan. Itu intinya. Ini saya tidak terlalu bahas secara mendetail, karena yang inti itu adalah kita meninjau visi misi. Kita beralih, kita masuk pada visi SMA 9 Kendari. Ini yang mungkin yang harus kita perhatikan dan kita bedah. Visi yang tercantum dalam kurikulum, dalam dokumen 1 KTSP SMA 9 Kendari, ini visinya. Bapak Ibu mungkin sudah baca ini, sudah familiar, sudah menghafal ini, dan sudah mungkin melaksanakan. Tapi mungkin hal ini saya tanyakan kembali, bahwa visi kita di kurikulum atau di KTSP itu adalah seperti ini. Berprestasi, berbudi pekerti, berwawasan kebangsaan dan lingkungan, berdasarkan iman dan takwa. Itu rumusnya. Ya? Yang jelasnya sejarahnya visi ini dirumuskan kapan? Yang jelasnya yang saya ambil ini adalah dari dokumen KTSP. Saya tidak tahu pasti kapan dirumuskan, tapi ini adalah visi SMA 9 saat ini, sampai saat ini. Lihat intinya berbudi pekerti apa tidak? Itu. Ini yang paling penting. Jadi ini visi ini nanti yang kita akan tinjau. Mengapa perlu ditinjau? Karena di dunia pendidikan saat ini sudah banyak berkembang. Apa yang berkembang yang paling penting? Yang paling penting saat ini yang menjadi titik berat itu adalah kita sekolah harus berfokus atau menitik beratkan kegiatan pada keberpihakan pada murid atau pada anak. Apa yang dimaksud dengan keberpihakan di sini? Yaitu kemampuan sekolah dalam merancang kegiatan, apapun itu namanya kegiatan yang dirancang, harus benar-benar memperhatikan aspek bagaimana supaya mengembangkan kompetensi yang dimiliki oleh siswa atau murid. Itu yang paling penting. Dan itu merupakan roh dari kurikulum yang saat ini dikembangkan oleh pemerintah, yaitu kurikulum operasional sekolah yang digerakkan dengan slogan kurikulum merdeka. Jadi, apakah kita tidak perlu menyesuaikan? Apakah kita perlu merubah visi? Tidak serta-merta kita bisa merubah visi, tapi perlu peninjauan. Apakah visi kita sudah sesuai atau belum? Hari ini kegiatan itu yang kita lakukan. Apakah sudah berpihak pada murid atau para siswa kita punya visi ini atau tidak? Bagaimana cara menentukan bahwa visi kita saat ini sudah berpihak atau ya berusaha menuntun pada perkembangan anak? Apa kriterianya? Pertama, pembelajaran berdiferensiasi. Apakah sekolah kita sudah menerapkan itu atau belum? Itu. Apakah sekolah kita sudah menerapkan itu atau belum? Kemudian yang berikutnya, apakah sekolah kita sudah berusaha mengembangkan karakter dengan bagus? Berdasarkan visi ini, maka kita akan bedah. Pertama, kita lihat rumusannya. Berprestasi, berpekerti, berwawasan kebangsaan dan lingkungan berdasarkan iman dan takwa. Cara membedahnya bagaimana? Ini. Kenapa di depan? Nih. Ada namanya satu konsep yang ditawarkan yang disebut dengan istilah namanya bagja. Alur bagja untuk mengembangkan visi. Termasuk untuk mengembangkan rencana aksi yang akan mendukung visi tersebut. Apa itu bagja? Pertama itu adalah B-nya itu adalah buat pertanyaan utama. Kemudian yang berikutnya ini. Buat prakarsa perubahan. Kemudian yang berikutnya ambil pelajaran untuk pelajaran apa yang bisa disajikan dalam tindakan yang dibuat tersebut. Kemudian yang berikutnya kita mencoba menggali mimpi, apa mimpi kita ke depan.
terhadap visi yang kita sudah rumuskan. Kemudian yang berikutnya, kita dari mimpi tersebut kita buat rencana. Apa rencana yang bisa kita buat untuk mendukung visi yang kita buat? Yang terakhir adalah kita atur eksekusi atau kita melakukan tindakan atau kita mengeksekusi program tersebut ke dalam aksi nyata sehingga bisa mencapai visi yang kita rumuskan. Oke, terima kasih untuk pengantar. Sekarang kita masuk di visi SMA 9 Kendari untuk kita bedah. Ini dokumen di KTSP kita. Ada beberapa hal yang saya sudah coba. Ada beberapa hal yang sudah saya coba beri tanda-tanda itu. Sebenarnya mungkin ini saya printkan, tapi saya sajikan saya di sini. Nanti Bapak Ibu nanti memberikan sumbangsi saran terhadap visi kita ini. Sebelum kita mengatur eksekusi, kita membuat rencana perubahan prakarsa perubahan melalui Bagja tadi, maka perlu kita tinjau kembali dulu visinya kita ini. Ada visinya kita ini begini. Pertama, berprestasi, berbudi pekerti, berwawasan kebangsaan dan lingkungan, merasakan iman dan takwa. Indikator visinya itu adalah seperti ini. Pertama itu indikator untuk yang berbudi, bukan berprestasi, beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa itu indikatornya adalah bersungguh-sungguh dalam menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Kemudian yang berikutnya, mengamalkan ajaran agamanya masing-masing. Kemudian yang berikutnya untuk indikator berprestasi, yaitu berhasil dalam ujian nasional dan seterusnya. Kemudian berbudi pekerti, itu berbakti kepada orang tua, hormat terhadap guru dan sesama, ikhlas dan suka menolong. Ini kata-kata yang saya garis bawahi ini atau yang saya beri tanda merah ini merupakan kata-kata yang mungkin perlu kita perhatikan apakah masuk dalam kategori untuk mengembangkan visi atau tidak. Misalnya gini, ada kata-kata negatif di sini. Sementara dalam kriteria visi itu adalah harus bersifat yang positif. Jadi mungkin perlu ada peninjauan kembali apakah ini indikator ini tetap kita masukkan atau mungkin kita perlu ganti dengan kata-kata yang positif. Kemudian yang berikutnya yang berwawasan lingkungan. Indikatornya ini. Yang tidak ada itu adalah ini. Yang tidak ada itu indikatornya adalah ini. Berwawasan kebangsaan. Berwawasan kebangsaan, karena kan visinya kita ini nih. Visinya kita adalah berwawasan kebangsaan. Berwawasan kebangsaan. Berarti tadi ada indikator iman dan takwa, budi pekerti, berprestasi, sudah semua. Yang tidak ada itu adalah berwawasan kebangsaan. Berwawasan kebangsaan itu tidak ada indikatornya. Jadi ini saya coba tambahkan. Yang pertama itu adalah warga sekolah memilih pola pikir dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai penguatan cita tanah air. Kemudian terlaksana pembelajaran yang mengindikasikan nilai-nilai penguatan cita tanah air. Ini mungkin tawaran yang saya berikan karena di sini kan ada visi. Tapi apakah visinya kita ini perlu kita rubah atau kita tetapkan seperti ini? Itu tergantung dari kita saat ini. Karena intinya begini. Yang kita harus sesuaikan, yang harus kita lihat adalah apakah visi ini sudah berpihak pada murid atau tidak. Sekarang kita bedah. Ciri visi yang berpihak pada murid adalah pertama, sudah berusaha merujuk pada profil pelajar Pancasila. Begini Pak Herman Barang, Oke, silakan. peninjauan visi misi supaya jangan kita berlarut-larut, kita tinjau satu-satu. Oke. Kan tujuannya ini adalah bagaimana membuat prakarsa kalimat perubahan dalam sebuah visi. Ya. Nah, kita mulai dari berprestasi itu, yang mana kita mau rubah. Oke. Ini berprestasi, kemudian berbudi pekerti. Ini sejak dulu saya perhatikan visi ini, berbudi pekertinya ini. Oke. Kan ada dua, ada berbudi pekerti dan ada berbudi pekerti luhur. Sejak saya pertama di kesiswaan itu, yang pertama itu yang saya perhatikan itu adalah berbudi pekertinya. Berbudi pekerti ini adalah mata pelajaran yang pernah berlaku di kurikulum di Indonesia. Kemudian berbudi pekerti luhur itu adalah hal-hal yang baik. Itu arti kamus itu. Makanya yang pertama itu visi itu. Visi yang pertama saya lihat itu yang berbudi. Kalau berprestasinya sudah oke. Kemudian berprestasinya berbudi pekertinya. Ya. Itu yang harus perlu
tambahkan berbudi pekerti luhur. Oke. Bagaimana Bapak Ibu? Ada saran dari Pak Raja bahwa visi kita ini perlu ada revisi. Perlu ada revisi. Oke, silakan. Ya, tunggu dulu. Ini kan masih pengembangan ini, Pak Herman. Karena tiba-tiba ada Sambil persilakan, Pak. komen gitu. Ya, enggak apa-apa, silakan. Silakan, Pak. Menyesatkan biar kita komen dulu nih. Yang persilakan, Pak. Oke, karena Pak Rabu, silakan. Jadi kalau saya melihat dari pemaparan Pak Herman ini sebenarnya visi misi sekolah ini sudah protes. Buktinya beriman dan takwa disimpan di urutan pertama. Padahal di visi misinya urutan terakhir. Itu artinya sudah protes dari segi redaksi. Ya. Yang kedua, masalah poin-poin poin-poin 1 dan 2 seterusnya ini kan apa ini merupakan tafsiran atau memang merupakan indikator yang berlaku kopi apa namanya? Iya. Yang berlaku sudah seperti itu bahwa tidak sudah itu tafsirannya dan ini bukan tafsirannya sendiri. Jadi menurut saya berarti dari dalam hal ini Pak Herman bahwa dia sudah protes dengan visi sekolah ini. Karena sudah kasih terbalik-balik dia punya penafsiran. Oke. Oke. Pak, terima kasih Pak Yasin dan Pak Raja. Jadi visi kita ini yang saya tampilkan ini adalah visi yang ada di dokumen KTSB. Visi yang ada di dokumen KTSB. Visinya SMA 9 sekarang itu Pak Yasir. KTSB-nya ini. Jadi sekarang kita bedah dan kita tinjau kembali bagaimana seharusnya visi ini supaya bisa mencerminkan dan bisa mengarah pada memberdayakan siswa atau berpihak pada siswa atau para murid. Bagaimana itu berpihak pada siswa? Yaitu semua kegiatannya bertujuan untuk mengembangkan pola pikir dan karakter siswa. Itu. Dari pola pikir yang mana? Dari prestasi akademik, kemudian dari pembelajaran, kemudian kalau karakter, perilakunya mereka seperti apa, sudah mencerminkan profil pelajar Pancasila atau tidak, sudah memperlakukan nilai-nilai universal atau tidak. Nah, seperti itu intinya. Jadi arahannya kita hari ini adalah kita bedah ini visi. Pertama, mulai dari redaksi. Kalau kita sudah setuju dengan redaksi ini, maka berarti visi kita lanjut. Pertanyaan yang mendasar adalah pertama, berprestasi, berbudi pekerti, wawasan kebangsaan dan lingkungan berlangkah iman dan takwa. Apakah ini sudah mencerminkan profil pelajar Pancasila? Kalau menurut tafsiran saya, ini iya. Iya, sudah ada iman dan takwa, sudah ada wawasan lingkungan. Iya, berprestasi, berbudi pekerti. Cuman mungkin redaksinya ada tambahan dari Pak Raja tadi bahwa ada berbudi pekerti luhur. Apakah kita sepakati kita tambahkan? Boleh. Kita tambahkan seperti itu. Dari sisi kebahasan itu yang Iya. Bagaimana? Kita tambah? Arahnya ke sana. Nanti sebentar baru kita susun prakarsa perubahan untuk prakarsa perubahan itu begini. Yaitu suatu rancangan, ide atau gagasan menyangkut program yang kita akan buat untuk mendukung visi ini. Misalnya begini, berbudi pekerti. Programnya apa kira-kira untuk mewujudkan program budi pekerti? Beriman dan bertakwa, apa yang harus dibuat untuk mendukung itu? Disusun dalam bentuk bagja, yaitu ya, Oke, jadi itu saja barangkali yang redaksinya itu berbudi pekerti. Nah, tinggal kita tambahkan berbudi pekerti luhur. Karena Ya. berbudi pekerti itu tidak mencerminkan memang ada moral di situ, tetapi dia bagian dari mata pelajaran ini yang pernah berlaku di kurikulum. Oke. Nah, untuk mengarah ke hal-hal yang baik, nah, dia akan include dengan iman dan takwa kalau ditambah budi pekerti luhur. Oke. Jadi dengan demikian berarti kalau memang itu kita sepakati, redaksinya dulu yang kita perbaiki. Habis itu setelah redaksi bagus, kita tinjau indikatornya. Indikator ini Pak Yasir, ini kita rumuskan sendiri berdasarkan di rapat ini untuk menentukan apakah ciri apa yang bisa digunakan untuk menunjukkan berprestasi. Ciri apa yang digunakan untuk mencerminkan iman dan takwa. Jadi ciri-ciri itulah yang kita masukkan dalam indikator. Cirinya itu siapa yang rumuskan? Warga yang punya misi. Berarti kalau kita visi SMA 9 berarti warga SMA 9 kita yang munculkan indikator ini. Seperti ini. Bisa kira-kira ini? Kita lanjut. Berwawasan lingkungan. Jadi berwawasan lingkungan memiliki sikap keterampilan pengetahuan dan tindakannya peduli terhadap lingkungan. Ini aksi nyatanya atau program prakarsa perubahannya sudah ada kita, yaitu apa? Lisa seperti itu sudah ada.
Kemudian yang berikutnya, mereka sekolah peduli sikap lingkungan, keterampilan, tindakan peduli lingkungan sekitar, alam sekitar. Ini mungkin Lisa sifat itu mungkin kita gerakan keluar sana. Kita mungkin seperti yang pernah dilakukan Pak Hasan, aksi bersih di pantai. Itu bagian dari ini semua. Kenapa saya? Bagian dari ini semua ini Pak. Tanjung Tiram mau semua. Iya, itu bagian dari ini. Oke, lanjut. Kayaknya sudah ada yang Tanjung Tiram salah. Apa? Apa lagi? Kantor gubernur. Tanjung Tajam. Ini terlaksananya Jumat bersih. Ini saya lihat di KTSP. Ada yang terlaksana Jumat bersih. Ini di KTSP ada, tapi kita tidak ada pelaksanaannya. Oh, ada Jumat bersih ya? Jumat bersih di KTSP ada. Baru satu kali saya lakukan, Pak. Itu pernah kita lakukan, memang pernah itu hari. Iya. Berarti 3 minggu mungkin. Ini pertanyaannya, apakah ini pas kita tetapkan atau bagaimana? Mungkin olahraga terus iman takwa habis itu ada berarti Jumat namanya bersih. itu Kita ganti. tuh Jumat sehat, Jumat takwa, Jumat bersih juga, makanya ditambah begini. Iya. Iya. Jumat sehat, Jumat sehat. Jumat sehat. Jadi Jumat sehat, iya maunya bisa nambah. Terima kasih Pak Herman atas kesempatan yang diberikan. Kan sehat itu. Ya, jadi kalau saya amati sebenarnya persoalan kalimat ini ya bisa juga ditambah ya, terlaksananya Jumat Berkah melalui program Jumat 1000 serta program Jumat Sehat. Jumat Sehat ini kan bisa kita maknai juga dengan bersih-bersih. Ya, tidak perlu harus menyatakan Jumat bersih lagi. Ya, hanya persoalan penambahan kalimat saja. Seperti itu. Jadi kalau kita memaknai ini, sehingga kalau kita mengaplikasikan di dalam setiap Jumat nanti, tinggal bagaimana kita menempatkan anak-anak posisi itu di dalam perilaku pada saat Jumat Sehat itu. Terima kasih Pak Herman. Oke, ada mungkin tambahkan Jumat sehat. Sehat ini. Ya. Jumat berkah dan Jumat sehat. Ya, itu ada. Ada di bagian file di paling bawah itu benar ada file yang saya sudah bikin sebenarnya bagian bawah, tapi nama tambahkan situ saja. Jumat berkah dan sehat. Ya, Jumat berkah dan sehat. Ya, Jumat berkah dan sehat. Ya sudah, bersihnya hilang. Bersihlah. Ya, bersihnya hilang. Oke. Jumat berkah dan Kalau begitu boleh terlaksana itu hilang kapan? Jadi Ya, terlaksana. dan nomor 5 itu Jumat berkah dan sehat. ya Jumat berkah dan sehat terlaksananya hilang. Ya hilang. Hilang terlaksananya. Yang terbanyak bahasa dia. Oke. Ini yang ada di KTSP, jadi ini mungkin perubahan-perubahan ya. Ini yang perlu dibedah. Nilai-nilai universal. Mungkin kalau nilai universal mungkin disebutkan. Mungkin apa? Toleransi, gotong royong, peduli. Itu mungkin. Tapi ya mungkin kalau kita pasangkan nilai universal saja mungkin orang sudah paham apa itu nilai universal. Ya bagi orang tapi bagi siswa kita tidak paham itu. Ya berarti langsung kita makan sini. Tidak, yang gini, hilangkan nilai universalnya, kasih saja. Misalnya, ada menjaminkan nilai berarti toleransi apa namanya, hilangin. Ya boleh. Ya, hilang. Tapi itu nanti saya masuk di prakarsa perubahan. Tapi orang dari sini juga bisa langsung. Bisa disecara tengah sini. Apa toleransi? Ya apa kayak sini? Apa ya? Kalau nilai universal itu toleransi, gotong royong, saling menghormat, menghargai, peduli, empati dan seterusnya seperti yang dibilang seperti ada itu pas nilai universal itu. Itu. Tidak bisa kalau begini, kita batasi saja. Ini kan lingkungan sekolah tentunya ini. Yang terlalu banyak yang bicara logisnya. Guru minimal siswa itu, begitu dia selesai, SMA itu Pak, selesai cuma 3 dia. Ya. Apa ini Pak? Tidak mungkin semua satu jiwa ini mudah sangat semua bahas, sangat tidak mungkin. Paling kadang 51 tugasnya kok. Jadi begini Pak Hasan, saya paham. Siswa SMA ini nilai universalnya 3 saja kita jual, jatuh banyak. Kalau nilai, gini. Kalau nilai universal itu Pak Hasan tidak bisa parsial. Justru kalau parsial itu berbahaya. Jadi nilai universal itu harus dimiliki oleh semua orang. Cuman mungkin yang Pak Hasan maksudkan adalah penerapannya atau implementasinya itu dalam jangka ada yang segera, ada yang jangka pendek, ada yang jangka menengah. Jadi nanti ini kita sebentar prakarsa perubahannya Pak Hasan yang kita akan buat. Apa yang segera kita harus lakukan untuk mewujudkan? Kita harus bangun toleransi. Itu yang harus diwujudkan dalam bentuk Pak tadi itu buat
Kemudian timbalan belajar mencerminkan nilai-nilai kebinekaan global. Kemudian yang berikutnya, ini berwawasan kebangsaan. Itu di fisik itu ada, di misi itu ada ini. Tapi di dokumen ini sebenarnya tidak ada. Ini saya yang tambahkan. Tidak ada indikatornya. Jadi saya tambahkan indikatornya. Nanti mungkin Bapak Ibu nanti dipikirkan. Bahkan sekolah mempelajari dan berlakukan mencerminkan nilai penguatan cinta tanah air. Terlaksananya pembelajaran yang mengintaskan nilai penguatan cinta tanah air. Mungkin nanti ini ditambahkan. Nanti mungkin Bapak Ibu pikirkan bagaimana anunya ini. Apakah kita seperti ini atau bagaimana? Ini. Indikator kita ini tidak ada. Tidak ada indikatornya. Di visi ada, tapi indikatornya tidak ada. Kira-kira bagaimana? Berwawasan kebangsaan itu tidak ada indikatornya. Berwawasan kebangsaan, warga sekolah memiliki pola pikir yang perilaku, bukan perilaku. Iya. Perilaku, oke. Yang mencerminkan nilai-nilai penguatan cinta tanah air. Terlaksananya pembelajaran yang mengintegrasikan nilai-nilai penguatan cinta tanah air. Ini kan pernah kita lakukan dulu ini sebelum belajar ya menyanyikan lagu wajib nasional. Iya itu. Ini dan itu harus dibangkitkan kembali. Dibangkitkan kembali memang. Di divisi ini tidak ada indikator ini Pak Raja. Di KTSP-nya kita boleh kita lihat itu. KTSP-nya kita mungkin bisa dibuka KTSP-nya kita Pak Raja. Ada KTSP-nya kita yang dikirimkan saya Bu ini. Ini nanti kita buka di sini. KTSP-nya kita itu tidak ada itu. Nah, sudah betul itu Pak, sudah betul. Nanti kita bangkitkan kembali itu bagaimana menyanyikan sebelum pelajaran itu. Seperti itu. Oke, terima kasih. Jadi lanjut. Ini visinya, ini misinya mencerminkan tadi semua itu, cuman yang ada di bawahnya itu mungkin beda. Ini saya tambahkan budaya positif untuk menunggu terbuka nilai universal tadi. Lingkungan yang berbudaya, ini lingkungan yang berbudaya. Saya tambahkan arah positifnya. Ya. Lanjut, ini menanamkan cinta tanah air maupun kegiatan dalam pembelajaran maupun dalam kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan lainnya kan. Dan pembelajaran tadi seperti yang dibilang Pak Raja, bahwa harus ada menyanyikan lagu Indonesia Raya atau lagu-lagu nasional sebelum memulai pelajaran. Di kegiatan sekolah lainnya, ya harus itu, berarti harus menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum melakukan kegiatan dan sebagainya. Mungkin seperti itu. Ini strategi. Ini nanti kita muncul rencana Bagja. Ini mungkin nanti kita muncul rencana Bagja itu, yaitu bagaimana kita membuat prakarsa perubahan. Ini melakukan serta memudayakan literasi dan seni melalui program Kami Seni dan Literasi. Bagaimana? Ini tambahan. Ini belum masuk dalam KTSP. Itu ternyata program yang kita lakukan Pak Raja itu belum masuk dalam KTSP. Melakukan serta memudayakan literasi dan seni melalui program Kami Seni dan Literasi. Sebenarnya di KTSP itu ada yang saya kirimkan di ini. Cuma mungkin dia lupa tulis. Ya itu, jadi nanti ini mungkin bermasuk. Kalau di program kesiswaan kan itu juga yang dimasukkan di KTSP, ada itu ada. Tapi saya lihat tidak ada. Jadi saya tambahkan. Kemudian yang berikutnya tadi itu, mungkin saya tambahkan Jumat bersih dan ini tadi melakukan Jumat bersih, Jumat berkah dan sehat. Tadi tidak ada. Ya, Jumat berkah dan Jumat sehat dan sehat. Oke. Dokumen ini nanti merupakan draft awal yang akan dibawa lebih lanjut ke rapat sekolah untuk perbaikan visi-visi dan ditetapkan di dalam forum sekolah yang dihadiri oleh orang tua dan komite untuk disahkan sebagai visi yang sesungguhnya. Ini hanya draft awal saja. Demikian, terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa pada aksi nyata berikutnya.